Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Bapak di sini juga sehat, alhamdulillah. Dan Bapak senang sekali hari ini bisa bertemu dengan anak-anakku kelas 8A yang sangat semangat sekali dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-cita. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Bapak yang pimpin, berdoa dimulai. Selesai. Baik, mudah-mudahan dengan kita berdoa, pelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Selanjutnya anak-anakku, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme kebangsaan, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Untuk menyanyi, Bapak yang akan memimpin. Mari kita bernyanyi dalam 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Untuk anak-anak jangan lupa untuk mengisi daftar kehadiran di link yang telah Bapak bagikan di Google Classroom. Jangan lupa karena itu akan menjadi daftar kehadiran kalian dan akan terekam di situ. Oleh karena itu diharapkan semuanya untuk mengisi. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi baru. Kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Bagus sekali, hari ini kita akan belajar tentang materi membiasakan akhlak terpuji. Memang seperti itu ya anak-anak yang Bapak harapkan. Meskipun kita sedang dalam situasi sulit karena pandemi ini, tapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar dan belajar. Dan Bapak juga berpesan jangan jadikan momen pandemi ini sebagai sebuah tantangan, melainkan sebuah langkah untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin berbincang-bincang terlebih dahulu tentang sebuah materi yang akan kita bahas tentang akhlak terpuji. Sebelumnya, anak-anak ada yang tahu akhlak itu dibagi menjadi berapa? Ya, bagus sekali. Ada dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlak baik, serta akhlak buruk atau akhlak tercela. Dan Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, untuk akhlak terpuji itu apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contohnya? Ya, bagus sekali. Ada sabar, bersyukur, ikhtiar, tawakal, serta qanaah. Itulah materi yang akan kita bahas pada kegiatan inti. Baik, materi kita pada hari ini adalah tentang membiasakan akhlak terpuji. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah pertama, melalui kegiatan mengamati dan tanya jawab, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian sifat terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan tanya jawab, siswa diharapkan dapat menjelaskan dampak positif dari akhlak terpuji, yakni ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Selanjutnya yang ketiga, melalui kegiatan mencari materi secara mandiri atau inquiry learning, siswa diharapkan dapat menjelaskan dalil dari akhlak terpuji, ikhtiar, qanaah, sabar, dan syukur, serta tawakal. Adapun yang terakhir, yaitu yang keempat, melalui kegiatan diskusi secara berkelompok, siswa diharapkan dapat menyajikan contoh perilaku akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur dengan benar. Baik, kita mulai pelajaran pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak berpesan bahwa untuk materi Bapak tidak menuntut kalian untuk menghafal seluruh materi yang ada di buku karena itu sangat banyak. Bapak hanya berharap kalian bisa memahami materi dengan baik, sehingga nanti ketika kalian ditanya materi apa yang telah kita pelajari, kalian mampu menjelaskan dengan benar. Setelah itu juga Bapak berharap kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, anak-anak sekalian, untuk buku-buku dan materi sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Kalian bisa mengeceknya, ada 3 file yang Bapak berikan, termasuk di situ ada buku serta lembar kerja untuk kalian diskusikan hari ini. Baik, siap semua? Ya, marilah kita mulai pelajaran pada hari ini. Sebelumnya Bapak akan menampilkan terlebih dahulu sebuah gambar. Berikut gambarnya. Ya, kalian bisa memperhatikan serta mengamati terlebih dahulu gambar tersebut dan apa kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Baik, Bapak akan bertanya, menurut kalian kira-kira gambar tersebut mencerminkan perilaku terpuji atau baik atau justru perilaku yang buruk? Ya, bagus. Merupakan perilaku terpuji. Di situ ada gambar orang yang sedang berdoa ya, karena berdoa juga merupakan akhlak baik. Ada juga orang yang bersedih, tapi walaupun dalam kesedihan beliau tetap bersabar. Ya, untuk memudahkan pemahaman kalian, Bapak sudah mengkonsepkan materi menjadi 5 bagian saja. Yang pertama adalah tentang ikhtiar, yang kedua tentang tawakal, yang ketiga qanaah, kemudian yang terakhir sabar dan syukur. Adapun untuk sabar dan syukur, Bapak kira ini sudah sangat akrab sekali dengan kalian sehingga nanti Bapak hanya menjelaskan secara sekilas saja. Ya, yang pertama tentang ikhtiar. Kira-kira ada yang tahu apa itu ikhtiar? Baik, Bapak akan menceritakan sebuah kisah terlebih dahulu. Silakan kepada kalian untuk mendengarkan dan mencermati secara baik-baik. Jadi begini anak-anakku, Joko adalah seorang siswa SMP kelas 8. Meskipun berasal dari keluarga yang kurang mampu, dia itu tetap rajin belajar, sangat rajin mengerjakan PR, belajar, kemudian sangat bersungguh-sungguh karena si Joko ini yakin karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setelah berlalu sekian lama, akhirnya cita-cita Joko tercapai dan sekarang ia menjadi orang sukses. Baik, begitu ceritanya. Silakan kalian telaah terlebih dahulu dari cerita tersebut. Apa yang dapat kalian pahami tentang ikhtiar? Ya, bagus sekali. Ikhtiar singkatnya adalah usaha secara sungguh-sungguh. Adapun ikhtiar ini juga membawa dampak yang sangat banyak bagi kehidupan, terutama hidup menjadi lebih tenang. Selain itu juga menjadi kita lebih giat, rajin belajar, juga tidak mudah putus asa. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, bagus sekali. Kita lanjut ke materi yang kedua. Yang kedua adalah tawakal. Mungkin anak-anak sudah tahu apa itu tawakal? Ya, baik. Bapak akan memberikan sebuah gambaran terlebih dahulu tentang tawakal. Silakan anak-anak untuk mengamati dengan baik serta mendengarkan cerita ini karena nanti juga ada kaitannya seperti yang tadi. Baik, singkat cerita, Joko ini punya gembalaan kambing. Tiap hari sebelum waktu petang, si Joko memasukkannya ke dalam kandang. Kemudian temannya berkata, "Ngapain dimasukkan kandang? Semua kan sudah atas izin Allah. Hilang ya hilang saja." Kemudian si Joko berkata, "Bukan seperti itu kawanku. Kita harus usaha terlebih dahulu. Setelah itu kita baru menyerahkannya kepada Allah atau tawakal." Ya, berdasarkan cerita tadi, apa yang dapat kalian pahami? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan angkat tangan. Bagus sekali. Untuk tawakal itu artinya menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan Bapak beri waktu kalian untuk mengamati atau mencerna terlebih dahulu 2 analisa yang telah Bapak berikan tadi. Kemudian Bapak juga meminta kalian untuk bertanya. Bapak beri waktu kalian 2 menit untuk menyiapkan pertanyaan dari cerita tersebut. Ya, sudah 2 menit. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk mengacungkan tangan. Baik, ada yang bertanya? Ya, sebutkan pertanyaannya. Ya, bagus sekali pertanyaannya ini. Kenapa sih Pak kita harus ikhtiar, kan semua sudah atas izin Allah? Ya, bagus. Tadi memang sudah Bapak jelaskan ya, karena segala sesuatu memang sudah terjadi atas izin Allah dengan ilmunya Allah. Tapi kita juga diwajibkan untuk ikhtiar.
Sekarang Bapak beri gambaran contoh seperti ini. Ada seorang yang kelaparan, kemudian dia masuk masjid dan berdoa, "Ya Allah, saya lapar, saya lapar." Apakah mungkin tiba-tiba makanan itu ada di depannya atau jatuh dari langit? Secara logika tentu tidak mungkin kan? Oleh karena itu kita harus memulai langkah terlebih dahulu untuk mengambil apa yang Allah kehendaki tersebut, yaitu dengan kita mencari makanan tersebut. Ya, yang ketiga adalah qanaah. Qanaah ialah merasa cukup atas pemberian Allah. Bagaimana penjelasannya? Bapak beri contoh, misal kalian diberikan uang jajan setiap hari 10.000. Sementara teman kalian ada yang diberi 20.000, 50.000, namun kalian tetap bersyukur dengan hal itu dan tetap merasa cukup dengan pemberian tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, untuk selanjutnya tentang sabar dan syukur. Kedua hal ini seringkali sudah pernah kalian dengar tentunya di kehidupan sehari-hari. Bapak hanya akan menjelaskan secara singkat saja bahwa syukur itu berterima kasih atas pemberian Allah. Sedangkan sabar menahan diri dari kegundahan dan keluh kesah. Demikian adalah beberapa pengertian dari sifat-sifat terpuji yang juga bisa kalian temukan di lembar kerja maupun buku yang telah Bapak berikan. Selanjutnya untuk dampak positif seperti yang Bapak sebutkan tadi ada banyak ya. Di antaranya hidup menjadi lebih tenang atau menjadi tekun, giat, tidak mudah putus asa seperti sifat ikhtiar, atau bisa mengurangi beban pikiran karena terdapat sifat tawakal, juga ikhlas terhindar dari sifat tamak serta selalu merasa puas karena memiliki sifat syukur serta qanaah, dan juga tidak mudah marah karena memiliki sifat penyabar. Baik, selanjutnya Bapak akan melanjutkan bab yang kedua, yaitu tentang dalil dari sifat-sifat terpuji atau perilaku terpuji tersebut. Namun sebelumnya Bapak akan minta tolong kepada kalian untuk mendiskusikan apa saja dalil-dalil dari perilaku tersebut secara berkelompok. Silakan kalian cari dari referensi di berbagai sumber, bisa dari internet atau jurnal ataupun lain sebagainya. Juga bisa dicari di Al-Quran ya. Bapak beri waktu kalian 5 menit untuk mulai diskusi. 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu sudah 5 menit. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk menampilkan hasilnya, mempresentasikan, atau perwakilan bisa membacakan hasil yang telah kalian peroleh. Silakan. Ya, terima kasih semua kelompok sudah mempresentasikan dengan baik. Oke, tibalah kita di kegiatan akhir pembelajaran. Namun sebelumnya Bapak akan memberikan sebuah oleh-oleh untuk kalian kerjakan di rumah. Silakan kerjakan soal-soal yang Bapak telah kirimkan berikut ini. Silakan kalian kerjakan. Untuk batas pengumpulan seperti biasa nanti sore terakhir jam 4. Itu juga akan menjadi nilai pengetahuan kalian. Selanjutnya yang kedua, untuk mengetahui keterampilan kalian, silakan kalian secara berkelompok menuliskan beberapa contoh perilaku dari akhlak terpuji seperti yang telah kita bahas tadi. Silakan kalian rekam dalam bentuk video. Setelah itu videonya dikirimkan ke Google Classroom. Untuk terakhir pengumpulan pada pertemuan selanjutnya. Baik, bisa dimengerti? Sebelum pelajaran pada hari ini kita tutup, Bapak akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Pertama, tentang ikhtiar. Ikhtiar secara singkat adalah usaha secara sungguh-sungguh. Kemudian tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Kemudian syukur adalah berterima kasih kepada Allah. Sementara sabar menahan diri dari kegundahan rasa emosi dan keluh kesah. Dan yang terakhir adalah qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Masih ada waktu beberapa menit, dipersilakan. Ya, jika tidak ada, kita tutup pelajaran hari ini. Ada satu lagi sebelum ditutup. Untuk pelajaran pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab 3. Silahkan kalian persiapkan. Untuk buku nanti Bapak kirimkan, namun terlebih dahulu kalian persiapkan terlebih dahulu, sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa lebih siap dan lebih bersemangat.
Baik, demikian pelajaran pada hari ini. Ada benarnya itu dari Allah, silakan diamalkan. Dan apabila ada kesalahan, itu mutlak dari Bapak pribadi, dan Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pelajaran dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.